Sejumlah penumpang kereta membatalkan tiket mudik yang sudah dibeli. Penumpang kereta membatalkan tiketnya karena mematuhi aturan larangan mudik dari pemerintah. Stasiun Pasar Senen menjadi salah satu stasiun yang dijadikan tempat pembatalan tiket kereta yang sudah dibeli. Sejumlah penumpang membatalkan tiket mudiknya karena aturan larangan mudik pemerintah. Warga yang gagal mudik mengakui tidak keberatan membatalkan tiketnya untuk mendukung aturan pemerintah menekan penyebaran virus corona. Meski pemerintah menetapkan larangan mudik pada 24 April mendatang, kondisi stasiun Senen saat ini sepi dari penumpang. Mengikuti pemerintah aja, ucapan pemerintah ini ya saya ikutin aja, daripada nanti takutnya kita pulang malah membawa penyakitnya, gitu aja sih. Kalau Mas sendiri gimana Mas, rasanya nggak bisa mudik tahun ini? Ya sebenarnya sih gimana ya, kurang aja, jadi nggak, lebarannya kayak sepi aja gitu, hampa, nggak ketemu sama keluarga, lain situ doang. Ini emang kesini mau ngebatalin karena kita udah pesen tiket dari bulan Februari kemarin gitu, karena emang nggak boleh mudik ya udah kita cancel. Ini Ibu rasanya seperti apa Bu tidak bisa mudik tahun ini? Ya sedih, sedih ya kan, buat hunting tiketnya aja kemarin kita sampai begadang. Lama ya karena kan tiket itu per jam 12 malam ya, cepet-cepetan, terus udah berhasil dapet tiket, terus kita pesannya juga PP. Ya udah alhamdulillah kan seneng banget, tahu-tahu dapet arahan dari pemerintah nggak boleh mudik, ya udah gimana lagi buat kebaikan. Kementerian Perhubungan menyiapkan aturan transportasi di jalan tol saat larangan mudik nanti. Kemenhub menegaskan tidak akan ada penutupan jalan tol. Hal ini ditegaskan juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati. Ada sejumlah aturan larangan tol menanggapi larangan mudik yang diumumkan pemerintah kemarin. Salah satunya tidak ada penutupan jalan tol saat peraturan larangan mudik berlaku. Peraturan Menteri Perhubungan juga akan mengatur moda transportasi penumpang, kendaraan pribadi, dan juga sepeda motor dalam larangan mudik nanti. Kemenhub memastikan transportasi umum ataupun transportasi penumpang di wilayah Jabodetabek akan tetap berjalan untuk memfasilitasi masyarakat yang bekerja di sektor yang diizinkan dalam PSBB. Larangan ini akan diberlakukan untuk daerah yang sudah berstatus PSBB dan zona merah. Kemudian yang kedua, larangan ini akan berlaku untuk semua angkutan umum penumpang maupun kendaraan pribadi dan juga sepeda motor. Larangan tidak berlaku untuk angkutan logistik atau angkutan barang yang dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat. Yang ketiga, tidak akan dilakukan penutupan jalan tol, yang ada adalah pembatasan yang dikhususkan untuk angkutan logistik. Dan yang keempat, aturan ini khusus untuk Jabodetabek akan tetap bisa diberlakukan transportasi di dalam wilayah Jabodetabek. Karena ini wilayah aglomerasi dan kita melihat masih dibutuhkannya perpindahan orang atau pergerakan orang dari daerah penyangga DKI menuju DKI Jakarta khususnya, kaitannya dengan adanya tugas-tugas atau pekerjaan yang memang masih dibutuhkan dan masuk dalam pengecualian di dalam PSBB. Kakor Lantas mengimbau warga mengurungkan niatnya untuk mudik Lebaran tahun ini karena akan membahayakan bagi warga lain. Petugas akan berjaga di sejumlah checkpoint dan meminta warga yang nekat mudik untuk kembali ke rumah. Berikut kami tampilkan kembali cuplikan dialog ini sore tadi bersama Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono. Dari 2 juta masyarakat yang tetap ngotot untuk mudik, ini seperti apa Pak penanganannya? Ya, nanti kan kita tetap merasionalisasikan, mencegah mereka yang namanya ini kan dilarang mudik. Kita harapkan kesadaran masyarakat yang ingin betul-betul ingin mudik itu niatnya diurungkan, karena ini membahayakan untuk kita semuanya. Dan juga beberapa daerah, misalnya DKI kan sudah menetapkan PSBB, Jawa Barat juga demikian. Ini juga sudah dibatasi, untuk mereka melintas antar kota juga, ya. Apakah nantinya mereka yang tetap... Kemudian di checkpoint tentunya? Iya. Ya. Silakan Pak dilanjutkan. Halo, Manisa? Iya. Ya, tentunya mereka yang ingin mudik nanti kita, ya. Halo? Baik.
Halo. Baik, Pak Istiono, bagi mereka yang tetap ngotot untuk mudik, apalagi 2 hari sebelum larangan mudik 24 April, dikhawatirkan ada lonjakan mereka yang mudik lebih awal. Itu bagaimana Pak mengatasinya Pak selama 2 hari terakhir ini Pak? Ya kita himbau, bisanya hanya kita himbau supaya mereka tidak melakukan mudik. Ya, tapi di PSBB juga kan sudah memperlakukan bahwa mereka yang mudik ini misalnya daerah mau menerima apa enggak gitu. Dan di wilayah yang sudah memperlakukan PSBB seharusnya sudah juga mencegah mereka untuk melakukan mudik lebih awal ini ya, selama 2 hari sebelum diberlakukannya ini. Begitu, baik, jika mereka tetap ngotot mudik nanti Pak 24 April karena sanksi ini baru diberlakukan 7 Mei. Apa yang akan dilakukan aparat kepada mereka yang tetap memaksa untuk mudik, Pak? Ya, dia pasti melalui titik-titik checkpoint tersebut. Di sana ada petugas gabungan kita, ada Polri, ada TNI, ada Perhubungan, ada Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan lain-lain untuk bergabung sama-sama mencegah mereka untuk melanjutkan perjalanannya. Yaitu kita putar balikkan, mereka putar balikkan kembali ke rumah. Itu sanksi yang akan kita berikan kepada mereka yang memang tetap ingin mudik, begitu Mbak Nisa. Baik, kalau setelah tanggal 7 Mei nanti mereka tetap ngotot untuk mudik, sanksi apa yang akan mereka terima, Pak Istiono? Sanksinya mereka, sanksi kita nggak ada ya, sanksinya hanya memutar balikkan mereka kembali ke rumah. Ya, kita lakukan ini adalah operasi kemanusiaan. Memang operasi ini berlangsung dari tanggal 24, tanggal 31, mengikuti operasi kepolisian kita. Ya, selama 37 hari. Ya, nanti operasi ketupat 2020 ini adalah operasi kemanusiaan. Ya, tindakan di lapangan adalah persuasif. Betul-betul mengandalkan kesadaran masyarakat yang tinggi untuk penyebaran COVID-19 ini ke wilayah. Nah, ini diharapkan peran serta dari seluruh jajaran seluruh masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Demikian, Pak Aisyah. Baik, saya ke Dr. Adib. Dr. Adib, jika ada 2 skenario. Pertama, jika masyarakat tidak disiplin. Yang kedua, jika masyarakat disiplin. Jika masyarakat tidak disiplin, ini berarti akhir dari pandemi ini bisa tambah lama ya, Dok ya? Iya, jadi ini menjadi penting. Makanya kalau kami selalu sampaikan, garda terdepan sekarang itu adalah masyarakat. Gitu. Jadi kalau masyarakat bersama-sama berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini, tidak serta-merta hanya menyerahkan kepada pemerintah, baik itu pusat, daerah, dan tenaga medis. Tapi mereka juga harus punya peran penting gitu loh. Hingga pada saat kemudian kita bicara sekarang yang sederhana, katakanlah masalah mudik tadi sudah disampaikan oleh Pak Istiono juga, ya itu adalah sebuah hal yang perannya mereka untuk kemudian dengan tidak mudik maka dia bisa menyelamatkan keluarga, menyelamatkan saudara-saudara yang di kampung gitu. Jadi ini penting gitu. Sehingga tidak serta-merta memaksakan sebuah ritual yang itu dengan kondisi saat ini itu memang akan malah menjadi peta penyebaran ini semakin sulit untuk kita deteksi gitu loh. Ada nanti muncul klaster-klaster baru. Kita bicara sekarang umpamanya kalau dia melakukan perjalanan pulang. Pada saat perjalanan pulang dia akan berhenti di titik-titik yang mungkin dia malah akan menimbulkan penularan-penularan di daerah-daerah tersebut. Sehingga mau tidak mau sekarang salah satu yang harus kita benar-benar gencarkan adalah bukan berarti melarang karena tentunya proses itu tidak ada. Tapi skenario yang tadi disampaikan oleh Pak Sion itu cukup baik untuk kemudian mengatur lalu lintas supaya kemudian mereka tetap kemudian kembali ke rumah, tidak kemudian melanjutkan. Pemirsa, larangan mudik efektif berlaku 24 April mendatang. Pemerintah akan memberikan sanksi jika warga nekat mudik sesuai dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah resmi melarang warga mudik Lebaran karena pandemi corona belum berakhir. Larangan ini berlaku efektif 24 April 2020.
Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan yang disampaikan Presiden Joko Widodo kemarin, ada 68% warga yang tidak mudik, 24% ingin mudik, dan 7% sudah mudik. Menurut Presiden Joko Widodo, angka 24% warga yang ingin mudik masih cukup tinggi. Dari hasil kajian ini, maka Presiden Joko Widodo melarang masyarakat mudik. Saya ingin mengambil sebuah keputusan setelah larangan mudik bagi ASN, TNI Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu yang lalu. Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Oleh sebab itu saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum larangan mudik efektif berlaku, warga perantauan di Jakarta sudah ada yang mudik seperti yang terjadi di Terminal Kalideres Jakarta Barat dan Pulau Gebang Jakarta Timur. Mereka mudik karena sudah tidak ada lagi ketidakpastian hidup di Jakarta. Namun pemerintah akan menegakkan aturan larangan mudik bagi warga yang nekat. Sanksi akan diberikan dengan menggunakan Undang-Undang Karantina Nomor 6 Tahun 2018. Para pelanggar akan dikenakan pidana 1 tahun penjara dan atau denda 100 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah melarang mudik Lebaran 2020 di tengah pandemi COVID-19. Terkait larangan mudik Lebaran, kembali kami tampilkan cuplikan dialog dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di program iNews sore tadi. Tuh Ibu Khofifah, kemarin Pak Joko Widodo ini dengan tegas melarang mudik bagi semua masyarakat di Indonesia. Jawa Timur sendiri sejauh ini seperti apa menafsirkannya? Apakah setiap border ini akan ditutup untuk pemudik hanya bagi logistik saja atau bagaimana Bu Khofifah? Jadi sebetulnya ini kan sudah 3 mingguan yang lalu ya. Apakah himbauan saya sampai mengajak beberapa bupati yang warganya banyak menjadi perantau di Jabodetabek. Saya juga mengajak Kepala Asosiasi Penjual Sate Madura untuk sama-sama menghimbau jangan mudik di Lebaran tahun ini karena pandemi COVID. Sesungguhnya berbagai himbauan kami lakukan. Untuk ASN sendiri kita juga sudah mengeluarkan surat edaran sejak 7 April lalu. ASN dan keluarganya tidak boleh mudik pada Lebaran tahun ini. Nah, kalau misalnya 2 hari lalu Pak Presiden ya kemarin sudah memberikan arahan bahwa dilarang mudik. Maka tentu harapan kami adalah bahwa ada tindak lanjut yang bersifat imperatif dan memberikan proses untuk bisa memberikan keseimbangan. Karena ini sudah tidak boleh mudik, maka percepatan bantalan sosial bagi para perantau rasanya memang harus bisa diikuti oleh tim teknis lainnya. Misalnya adalah penyiapan akses secara online. Kan warga kami misalnya yang di Jabodetabek pasti tidak masuk DTKS. DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau warga kami, warga Jatim yang di Jabodetabek itu tidak masuk DTKS, pasti tidak akan masuk bantalan sosial yang diintervensi oleh kabupaten kota, provinsi maupun berdasarkan PKH dan BPNT. Oleh karena itu dari bantuan tunai yang oleh Kementerian Sosial diberi kewenangan kepada gubernur, bupati, wali kota untuk bisa memberikan pemetaan baik yang ada di dalam maupun non-DTKS, ini menjadi pintu bagi intervensi seluruh perantau non-daerah dari yang terdampak. Nah, sama halnya kami di Jawa Timur, kami menyiapkan radar bansos khusus warga non-KTP Jawa Timur. Karena kalau yang ber-KTP Jawa Timur relatif sudah terintervensi. Beberapa macam bantuan baik PKH, bantuan pangan non tunai, sembako. Ya. Ibu Khofifah, ini radar bansos khusus yang tidak ber-KTP Jawa Timur tapi tinggal di Jawa Timur gitu ya Bu ya? Domisili yang terdampak COVID dan ada di Jawa Timur. Oke. Ya. Baik, silakan Bu dilanjutkan. Nah sekarang sebetulnya begini, sejak 3 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu pintu masuk ke Jawa Timur 1 dari Ngawi, 2 dari Tuban,
3 dari Banyuwangi, 4 dari Juanda. Sebetulnya sama ini semua, kita sudah menyiapkan pemeriksaan berlapis dari mulai 1 Tuban, 2 dari Ngawi. Karena kan relatif banyak waktu itu saudara-saudara kita yang akan melakukan ziarah ke makam-makam wali. Itu sudah dilakukan pemeriksaan berlapis, dipersilahkan mereka kembali. Sudah seperti itu. Kemudian untuk masuk ke kabupaten tertentu, masing-masing kabupaten juga sudah menyiapkan hanya jalur tertentu. Ini sudah 3 mingguan yang lalu. Dari kabupaten untuk masuk ke desa tertentu, rata-rata desa itu 3 minggu yang lalu sudah menyiapkan 1 saja pintu masuk untuk akses ke desa yang bersangkutan. Sehingga sebetulnya relatif akan bisa melakukan pemeriksaan berlapis bagi siapa yang memasuki desa, apakah mereka perantau dari daerah epicentrum. Epicentrum ini bukan hanya Jabodetabek, sekarang Surabaya bagi Jawa Timur juga sudah epicentrum. Maka disiapkanlah ruang observasi 14 hari. Sekarang ini sudah sekitar 86% desa-desa atau kelurahan di Jawa Timur yang sudah memiliki ruang observasi. Yang belum 100% tinggal 6 kota dari 38 kabupaten.